Baik, Pak. Apakah udah bisa dimulai, Pak?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa agar presentasi kali ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Di sini, kami dari kelompok 6, profesi kependidikan, akan mempresentasikan dengan berjudul menjadi guru profesional. Dari Shirley Desa Fitri, Magfirah Marcelka Mailani Dorcas, Putri Rizky Hidayati, dan Yuni Syakila Wardah, saya sendiri sebagai moderator. Baik, next. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Shirley Desa Fitri. Kepada Shirley, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Yuni. Materi yang pertama yaitu guru. Guru adalah tenaga pendidik profesional di bidang yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Profesi dan kode etik guru. Kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya, setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan jujur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik. 3. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan. Dan 5. Selalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik pendidik ini bertalian erat dengan unsur-unsur yang dinilai dalam menentukan DP3 menurut PP Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979. Unsur-unsur yang dimaksud adalah 1. Kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara, serta bangsa. 2. Berprestasi dalam kerja. 3. Bertanggung jawab dalam bekerja. 4. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan landasan. 5. Jujur dalam melaksanakan tugas. 6. Bisa melakukan kerja sama dengan baik. 7. Memiliki prakarsa yang positif untuk memajukan pekerjaan dan hasil kerja. Dan 8. Memiliki sifat kepemimpinan. Kode etik guru merupakan panduan bagi para guru memagari sikap guru sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, para guru mempunyai 7 sikap profesionalisme kependidikan yang disesuaikan dengan Kode Etik Guru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu 1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan salah satu butir Kode Etik Guru Indonesia. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. PGRI 1973. Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
kebijakan pusat maupun daerah maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita. 2. Sikap terhadap organisasi profesi, yaitu guru selalu bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Selain itu, dalam butir ke-6 dari kode etik dinyatakan bahwa guru secara pribadi maupun bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 3. Profesi terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 kode etik guru, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. Guru menciptakan pemeliharaan semangat kekeluargaan dan setiakawanan sosial di luar maupun dalam lingkungan. 4. Sikap terhadap anak didik, guru berbakti, membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. 5. Sikap terhadap tempat kerjanya, suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. 6. Sikap terhadap pemimpin, sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati. 7. Sikap terhadap pekerjaan, seorang guru hendaknya mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Selanjutnya, guru yang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mengisyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Menurut Webster tahun 1989. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seorang yang menjadi mata pencaharian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shirley atas penjelasannya yang insya Allah dipahami oleh semuanya. Lanjut kepada penjelasannya, lanjut kepada Magfirah. Kepada Magfirah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berkompetensi. Berkompetensi menyusun rencana pembelajaran menurut Johnny tahun 1984. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan 1. Merancang pengorganisasian bahan-bahan pengajaran. 2. Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. 3. Merencanakan pengelolaan kelas. 4. Merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran. Dan 5. Merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Slide selanjutnya. Kompetensi terdiri dari 4 kompetensi pendidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Next, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Depdiknas tahun 2004 menyebutkan kompetensi ini dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau pengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun.
Dalam kegiatan ini, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dan dosen menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru dan dosen harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat. Apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan? Apakah metodenya diubah? Apakah kegiatan yang lalu perlu diulang? Manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Vero atas penjelasannya. Lanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Dalam standar nasional pendidikan, sebelumnya kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan seorang guru untuk menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, dalam hal ini, seorang guru haruslah memiliki pribadi dan pembawaan yang dapat dijadikan sebagai contoh dan panutan bukan hanya bagi peserta didiknya, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Nah, di sini, menurut Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B4 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, yang saya sebutkan tadi. Nah, sosok seorang guru haruslah memiliki kekuatan kepribadian yang positif yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi peserta didiknya. Karena banyak perlakuan guru itu akan ditiru oleh murid-muridnya sendiri. Nah, dan dikemukakan pula oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan yang diinginkan, yaitu guru harus ing rasa sung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Artinya bahwa guru itu harus menjadi contoh dan teladan yang baik, bisa membangkitkan motivasi belajar seorang siswa dan banyak siswa, serta mendorong atau memberikan dukungan dari belakang. Berdasarkan hasil rapat asosiasi LPTKI atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia di Unesa Surabaya tahun 2006 dalam Abdul Hadis dan Nur Hayati. Kompetensi kepribadian itu dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan pengalaman belajar, yaitu terdiri dari menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian di sana itu ada penjabarannya, yaitu dengan berlatih membiasakan diri untuk menerima dan memberikan kritik saran. Kemudian berlatih membiasakan diri juga untuk menaati peraturan, dan berlatih membiasakan diri untuk bersikap dan bertindak secara konsisten. Selanjutnya berlatih mengendalikan diri dan berlatih membiasakan diri untuk menempatkan persoalan secara proporsional. Nah, di sini berlatih membiasakan diri melaksanakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, tugas itu dikerjakan secara mandiri dengan rasa tanggung jawab yang besar. Nah, dan juga menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Berlatih dengan cara apa? Dengan berlatih membiasakan diri berperilaku dan yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Membiasakan juga diri untuk berperilaku santun dan yang dapat diteladani oleh peserta didik dan masyarakat, dan bisa mengevaluasi kinerja sendiri dari apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Kemudian berlatih dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sendiri. Akhirnya jika mengetahui kelemahan diri sendiri, bukan hanya seorang guru bisa mengajar, enggak, tapi seorang guru itu juga harus berlatih dan belajar kembali. Kemudian juga berlatih mengevaluasi kerja sendiri. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Dan juga mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan profesi.
agar wawasannya lebih luas dan bisa disampaikan ke murid. Berlatih, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan yang menjadi profesi guru. Nah, berdasarkan juga penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru untuk menampilkan kepribadian yang mantap. Karena kepribadian guru cenderung ditiru oleh masyarakat sekitar dan apalagi untuk lingkungan sekolah. Untuk kompetensi profesional. Nah, secara umum ruang lingkup kompetensi guru profesional itu menurut Mulyasa tahun 2008 itu ada 5, yaitu mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan, baik filosofi, psikologi, sosiologis, dan sebagainya. Terus mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Saya akan menjelaskan bagian yang A, mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologis, dan sebagainya. Karena di sini guru kan mengetahui gerak-gerik siswa. Artinya dia sebelumnya sudah mempelajari tentang landasan kependidikan baik dari filosofinya, psikologisnya, sosiologis, dan sebagainya. Untuk menerapkannya perlu penerapan dengan cara entah itu menegur seorang anak yang mempunyai perilaku beda dari lainnya, misalkan bisa juga tentang kemalasan seorang anak. Jika guru melihat kemalasan seorang anak, maka kan yang harus dia lakukan adalah membimbing dan memotivasi. Nah, untuk yang B, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Teori belajar ini sudah kami pelajari di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sana ada 4 teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Lanjut, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Jika seorang guru mendapat amanah dari sekolah untuk mengajar, misalkan mengajar kimia, jadi seorang guru tidaklah hanya mengajar dan menyampaikan apa yang didapat dari buku, tetapi dia juga perlu mengulangi dan belajar lagi untuk pengetahuannya sendiri, karena belum tentu yang sudah beliau guru itu pelajari sebelumnya ingat semua, jadi perlu diasah lagi. Begitu juga dengan muridnya. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi seperti di sekolah itu kan ada metode pembelajaran sendiri. Sekolah mempunyai metode pelajaran sendiri untuk meningkatkan kepahaman siswa. Artinya sekolah akan melihat perkembangan peserta didiknya. Jika metode belajar A itu tidaklah lancar, maka metode belajar B harus segera dikembangkan, seperti itu. Nah, untuk mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. Jadi seperti kita sekarang kan daring, lagi COVID-19. Jadi awalnya kita tidak mengenal Meet, tidak mengenal Zoom, maka guru yang harus pertama kali belajar untuk penyampaian ke peserta didiknya bagaimana menggunakan Zoom, Meet dengan baik dan benar. Itu bisa juga banyak sekarang yang guru menciptakan video pembelajaran di YouTube yang kreatif, entah itu dengan video yang menarik, penyampaian yang menarik dengan caranya sendiri. Untuk kompetensi profesional sendiri juga meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga harus meningkatkan kualitas guru-gurunya. Jadi bukan hanya peserta didik yang dipaksa artinya diharuskan untuk
meningkatkan kemampuannya, tetapi begitu juga dengan guru-gurunya. Karena guru-guru ini langsung berinteraksi dengan peserta didik, melaksanakan proses pendidikan adalah seorang gurunya sendiri. Dan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru haruslah semua itu ditingkatkan dari pengetahuan, terutama dari segala aspek, baik itu aspek kesejahteraan maupun keprofesionalannya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah sebagai seorang profesional guru, maka harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tanpa ada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. Untuk kemantapan pada penguasaan kompetensi profesional tersebut, guru diyakini mampu menjalani tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan baiknya kualitas profesionalisme guru, maka mutu pendidikan akan lebih baik. Secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional guru menurut Mulyasa 2008 tadi yang saya sampaikan ada pada slide kompetensi profesional. Sekian, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya, Baiklah, terima kasih. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Marcelka Melani Dorcas. Kepada Marcelka dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Yuni selaku moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial, di mana yang tertulis di PPT ini bahwa kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja di lingkungan sekitar pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, kompetensi sosial ini dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk, yaitu yang pertama ada berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. Kemudian juga, jadi kompetensi sosial guru merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja di lingkungan sekitar pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dalam menjalani perannya tersebut, guru sebisa mungkin harus dapat menjadi sosok pencetus dan pelopor pembangunan di lingkungan sekitar, terutama yang berikatan erat dengan pendidikan. Melalui interaksinya yang baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, dan wali peserta didik,
tentunya akan sangat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, untuk slide selanjutnya, yaitu ada sertifikasi guru. Di sini maksudnya adalah sertifikasi guru merupakan upaya menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajar, meningkatkan profesionalitas guru, dan mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan guru yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sertifikasi guru merupakan upaya menentukan kelayakan guru, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional juga harus memiliki kualifikasi akademik minimum, sarjana atau S1, atau diploma 4, menguasai kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru, serta sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Terus, kemudian tujuan sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru, yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kualifikasi guru di samping yaitu untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga layak untuk menjadi guru yang profesional, juga dimaksudkan agar guru yang bersangkutan dapat mengikut uji sertifikasi setelah memperoleh ijazah S1 atau D4, serta mengikuti pendidikan profesi, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi bagi guru-guru SD dan SMP dengan menggunakan dana APBNP tahun 2006. Ini merupakan salah satu wujud implementasi dari UUYD. Baiklah, untuk pelaksanaan sertifikasi guru ini juga dimulai pada tahun 2007, setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2010 ini merupakan tahun 2010 sebelumnya itu merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Kemudian landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2010. Nah, jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya itu ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional. Baiklah, untuk yang selanjutnya, Kemudian ada pendidikan profesi guru atau PPG. Di sini pendidikan profesi guru menurut Beja Amsatori 2007 menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ekspertise yang dari para anggotanya.
Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Di sini, Satori juga mengatakan bahwa profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi, mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baiklah, saya kira cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marcelka atas penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Triristy. Pada Putri Risti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk selanjutnya saya akan menyampaikan di sini teori belajar, dan di sini teori pembelajaran ranah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ranah kognitif dan yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah kognitif dalam teori belajar Brunner 1996 yang berasal dari aliran psikologi kognitif ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep, dan menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungan dengan teori belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori. Teori pembelajaran ini adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek-praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi teori kognitif ini juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan intelektual dan pengorganisasian alat-alat kognisi. Kemudian ranah kognitif ini yang menjadi pembahasannya yaitu satu, jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan ini terbagi lagi. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu deklaratif, pengetahuan yang bisa dideklarasikan dalam bentuk kata atau singkatnya pengetahuan konseptual. Contoh, pengetahuan tentang fakta. Misalnya, bumi berputar mengelilingi matahari dalam kurun waktu tertentu. Generalisasi, atau setiap benda yang dilempar ke angkasa akan jatuh ke bumi karena adanya gravitasi. Kemudian, pengalaman pribadi atau apa yang telah diajarkan guru sains sangat secara menyenangkan atau aturan apabila membuat kalimat dengan kata sedang melakukan subjek harus diikuti to be
dan verb harus diikuti dengan ing. Contoh, saya sedang memasak. I am cooking. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan yang harus dilakukan. Misalnya dalam hal pembagian satu bilangan atau cara kita mengemudikan sepeda. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan kondisional, adalah pengetahuan dalam hal kapan dan mengapa. Pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Seperti peserta didik harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu verb apa yang perlu dipakai, atau pengetahuan deklaratif sebelum membuat kalimat pengetahuan prosedural. Pengetahuan kondisional ini jadinya merupakan hal yang penting dimiliki peserta didik, karena menentukan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, dapat juga disebut dengan istilah kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada. Tingkatan dalam pemahaman meliputi translasi, yaitu mengubah simbol tertentu menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Kemudian interpretasi, menjelaskan makna. Kemudian ekstrapolasi, yaitu melihat kecenderungan, arah, atau kelanjutan dari suatu temuan. Jika ditemukan bahwa kelima bilang, misalnya kepada siswa dihadapkan rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7, 11 dengan kemampuan ekstrapolasinya tentu dia akan mengatakan bilangan ke-6 adalah 13 dan ke-7 adalah 19. Untuk bisa seperti itu, terlebih dahulu kita mencari prinsip apa yang bekerja di antara kelima bilangan itu. Jika ditemukan bahwa kelima bilangan tersebut adalah urutan bilangan prima, maka kelanjutannya dapat dinyatakan berdasarkan prinsip tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif. Profesi guru dalam ranah afektif adalah memahami bahwa belajar dalam ranah afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya kepada guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Kemudian untuk ranah afektif sendiri menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving atau attending, menerima atau memperhatikan. Yang memiliki arti adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol, dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka. Mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dalam nilai itu. Contoh hasil belajar afektif jenjang receiving, misalnya peserta didik tahu bahwa disiplin wajib ditegakkan.
Sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Kemudian yaitu responding atau menanggapi, yang mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dan terhadap fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya terhadapnya. Contoh hasil belajar ranah affective responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh dan menggali lebih dalam lagi tentang ajaran-ajaran spiritual sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yaitu valuing, menilai atau menghargai. Dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep dan fenomena, yaitu baik dan buruk. Contoh hasilnya adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian, organization, yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, yang membawa pada perbaikan. Contoh nilai afektif jenjang organization adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden pada peringatan Hari Kemerdekaan Nasional tahun 1945. Kemudian yaitu jenjang characterization by a value or value complex. Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai yang memiliki arti keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Kemudian ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Menurut Fishbein dan Eisen, 1975, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Kemudian minat. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Penilaian minat dapat digunakan untuk 1. Mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam pelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya. Yang ketiga, pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Dan yang keempat, itu menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau kelas. Dan kelima, mengelompokkan peserta didik yang memiliki minat sama. Kemudian mengetahui tingkat minat peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan pendidik. Kemudian yaitu konsep diri. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri sendiri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan tepat. Kemudian yaitu nilai dan moral. Adapun yang menjadi organisasi pendidikan profesi guru di Indonesia yaitu 1. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada saat didirikan organisasi ini, di samping memiliki misi profesi juga ada 3 misi lainnya, yaitu misi politis teologis, misi peraturan organisatoris, dan misi kesejahteraan. Kemudian yang kedua yaitu MGMP,
Musyawarah Guru Mata Pelajaran didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu KKG atau Kelompok Kerja Guru sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan atas mata pelajaran. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Hidayat, Putri Risti. Untuk pertanyaannya, jika ada yang ingin disampaikan, mohon disampaikan di kolom komentar, lalu raise hand. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ini menjadi guru profesional? Silahkan diketik di kolom komentar, lalu raise hand. Selanjutnya saya akan tunjuk. Saya tunggu sampai jam 11.25. Jadi jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, jadi dari penjelasan tentang menjadi guru profesional tidak ada pertanyaan ya? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut untuk materi berikutnya, yaitu ruang lingkup. Kepada Fitrianingsih, silahkan disampaikan pertanyaannya.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Fitrianingsih. Bagaimana cara kita membedakan dan menilai bahwa guru tersebut sudah profesional atau non-profesional? Untuk dari Clara Elga Julianda, yaitu Pak, pertanyaan pada slide 15. Ada dua ranah, yaitu pendidikan profesi guru atau PPG. Apa saja contoh permasalahan yang sering dihadapi pada ranah kognitif dan ranah efektif dalam proses pembelajaran? Untuk pertanyaannya kami tampung dulu dan akan melakukan presentasi selanjutnya. Terima kasih kepada Clara dan Fitri yang sudah bertanya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang next slide. Next. Tentang ruang lingkup kompetensi guru. Kepada Magfiroh, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ruang lingkup kompetensi guru. Menurut Cooper, ada 4 komponen kompetensi profesional, yaitu 1. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. 2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya. 3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. 4. Dan mempunyai keterampilan dan teknik mengajar menurut Johnson tahun 1980. Kompetensi profesional mencakup 1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkannya itu. 2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Dan ketiga, penguasaan proses kependidikan, keguruan, pembelajaran siswa menurut Depdikbud tahun 1980. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, Magfiroh. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan kepada Putri Risti Hidayati. Kepada Putri Risti, saya persilakan. Baiklah. Baiklah, saya akan menyampaikan kemampuan dasar guru, yaitu ada 10 kemampuan dasar guru. Yaitu 1. Penguasaan bahan pembelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Yaitu yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar, kemudian pengelolaan kelas, kemudian penggunaan media dan sumber pembelajaran. Yang kelima, penguasaan landasan-landasan kependidikan. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, penilaian prestasi siswa.
Kemudian yang ke-8 yaitu pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Kemudian 9, pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah, serta yang ke-10 yaitu pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Next. Kerangka teoritis. Ruang lingkup guru yaitu yang pertama, pengertian guru. Guru merupakan orang yang senantiasa ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi guru. Oke, yang kedua itu kompetensi guru. Seperti yang disampaikan oleh Kunandar 2010, menyatakan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian profesional, seperti diambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Profesional diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan memerlukan keahlian. Kemudian yang keempat yaitu pengertian kompetensi profesional. Seperti dari pendapat Kunandar 2010 menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan penugasan materi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah. Baiklah, next. Ruang lingkup kompetensi profesional guru. Ruang lingkup kajian tentang kompetensi profesional guru merujuk pada Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang meliputi A. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian C. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. D. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan membuat karya tulis ilmiah dan melakukan reflektif. Kemudian E. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya, saya persilahkan Marcelka untuk menjelaskannya. Pada Marcelka, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Yuni sebagai moderator.
Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kompetensi pedagogik. Di mana kompetensi pedagogik ini adalah suatu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga ada evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian, sementara itu juga ada Wardiman di Jojonegoro dalam acara Seminar Nasional dan Launching Club Guru Indonesia atau KGI wilayah Yogyakarta tanggal 14 Juni 2009 merinci bahwa komponen kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memahami karakteristik peserta didik dari berbagai aspek sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiga, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajarnya yang mendidik. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketujuh, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maraselka atas penjelasannya. Untuk penjelasan slide berikutnya akan dijelaskan kepada Shirley. Kepada Shirley sendiri, persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengenal perkembangan peserta didik. Perkembangan atau development merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan adalah proses interaksi yang kompleks karena perkembangan merupakan hasil dari berbagai proses biologis, kognitif, sosial, dan moral atau mental. Kemampuan untuk belajar, berjalan, berbicara, buang air merupakan perkembangan karena hasil kematangan. Kematangan dan pengalaman turut menentukan perkembangan, karena perkembangan merupakan interaksi antar faktor natur atau faktor biologis genetik sebagai faktor bawaan. Selanjutnya. 1. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur dan jenis pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan berkembang berarti mengalami perubahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan secara kuantitatif disebut juga pertumbuhan. Peserta didik atau anak tidak saja menjadi bertambah besar secara fisik, tetapi juga ukuran dan struktur dalam organ dan otak meningkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shirley atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan kepada Maraselka, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Yuni. Untuk prinsip kedua itu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Tahun-tahun awal kehidupan anak dari 0 sampai 5 tahun itu merupakan saat yang kritis bagi perkembangan selanjutnya. Perkembangan awal kehidupan dipandang sebagai landasan bagi pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marcelka. Untuk saat berikutnya akan dijelaskan Magfiroh. Pada Magfiroh dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Prinsip ketiga, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Pola perkembangan selain mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, juga terdapat pola-pola perkembangan karakteristik tertentu. Perkembangan bergerak dari tanggapan atau persepsi anak semakin khusus dan terperinci.
Prinsip 4. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan seseorang. Selain dalam pola umum yang sama dan dapat diramalkan, terdapat pula perbedaan pada hal-hal yang khusus. Prinsip 5. Setiap periode perkembangan memiliki karakteristik khusus. Setiap anak atau peserta didik memang merupakan individu yang berbeda yang harus diperlakukan berbeda secara individual. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Makfir atas penjelasannya. Selanjutnya, slide berikutnya. Next. Akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu perkembangan anak sesuai dengan masanya terdiri dari 1. Tahun-tahun awal kehidupan anak 0 sampai 5 tahun merupakan saat yang kritis bagi perkembangan selanjutnya. Karena perkembangan awal ini merupakan kehidupan dipandang sebagai landasan bagi pembentuk dasar-dasar kepribadian seseorang. Untuk perkembangan masa akhir, untuk perkembangan masa anak akhir yaitu 6 sampai 12 tahun, yaitu karakteristik atau ciri periode pada masa anak akhir sama halnya dengan ciri periode pada masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan orang tua, pendidik maupun psikologi perkembangan anak. Di sini bisa jadi orang tua yang menyebut masa anak akhir sebagai usia yang menyulitkan karena anak pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tuanya, sehingga sulit bahkan tidak mau lagi menuruti perintah orang tuanya karena di sini kan emosional anak itu cenderung tinggi pada usia seperti ini. Untuk perkembangan pada masa akhir yaitu 6 sampai 12 tahun. Ini sama kayak nomor 2 ya. Next slide. Yaitu mengenal perkembangan peserta didik. Yang sebelumnya, slide yang sebelumnya. Baik, di sini mohon maaf saya melakukan kesalahan. Pada perkembangan masa akhir anak ini 6 sampai 12 tahun menjadi 3, yaitu di sini menjadi 2, yaitu karakteristik atau ciri-ciri periode masa anak akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan perhatikan sebutan atau label. Jadi di sini pada perkembangan masa anak akhir ini karakteristik yang bisa disebut juga karakteristik yang disebutkan di sini itu karakteristik puber antara lain sikap menarik diri dan menyendiri, merasa bosan melakukan kegiatan permainan pada masa anak, inkoordinasi gerakan yang mengakibatkan kecanggungan, antagonisme sosial yang membuat anak sulit bekerja sama dan sering membantah atau menentang. Emosi meninggi sehingga anak pada masa puber cenderung merasa sedih, marah, gelisah, khawatir, kurang percaya diri, dan ada juga yang cenderung berpenampilan sangat sederhana dan bersahaja. Next slide. Mengenal perkembangan peserta didik. Learning style atau gaya belajar merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seseorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara tersendiri. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Jadi, ada 3 gaya belajar. Ini saya akan menjelaskan. Ketika seorang anak di sini menerima informasi, sebelum ia berpikir informasi itu salah atau benar, mereka akan memproses informasi tersebut dengan banyak cara, yaitu menggali kebenarannya lewat internet atau bertanya pun kadang mendapatkan kesalahan. Untuk cara belajar utama siswa ada 3 cara, yaitu cara belajar visual, auditori, dan kinestik. Cara belajar
Baik, untuk cara belajar, itu ada beberapa visual gaya belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Belajar lebih cepat dengan membaca, membuat grafik, diagram, atau peta, menonton film, atau melihat sebuah demonstrasi. Gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Bisa jadi dia lebih mudah menangkap dengan cara membaca, lebih mudah menangkap dengan cara diagram, atau peta, atau menonton film, dan lain-lainnya. Dua, lebih dahulu membaca atau materi-materi yang akan dibicarakan sebelum mendengarnya dari guru atau dosen atau berdiskusi. Jadi, sebelum dia memulaikan diskusi bersama kawan-kawannya, dia akan lebih dahulu membaca atau mencari materi yang akan dibicarakan sebelumnya. Nah, gaya belajar di sini disebut juga tatap muka, seperti mendengarkan dosen yang berdiskusi dengan teman sewaktu belajar, khususnya pada bagian-bagian penting atau sulit. Membaca tulisan dengan bersuara atau berbisik-bisik. Dan maksud di sini berbisik-bisik bukan berarti ketika anak presentasi menjelaskan dia berbisik-bisik, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud berbisik-bisik di sini ketika ini banyak kejadian sebenarnya. Ketika guru menjelaskan itu banyak anak yang mungkin mereka keliru atau salah mendengarkan penyampaian guru sehingga anak bertanya kepada temannya dengan cara berbisik agar tidak bersuara keras. Nah, untuk yang ketiga, suatu menghafal pelajaran atau menjawab soal ujian membayangkan dengan jelas, membayangkan jelas jawaban seperti apa yang disampaikan guru atau dosen pada buku catatan. Jadi, sebelum anak itu memulai pelajaran atau mengerjakan soal ujian, terlebih dahulu kan anak tersebut melakukan pembelajaran itu dengan cara mengulang-ulang lagi pembelajaran dan mengingat-ingat kembali apa yang disampaikan guru atau dosen tersebut lewat buku yang sudah mereka catat terkait pembahasan. Keempat, memiliki data atau informasi yang lengkap dan catatan pada pelajaran berisi kombinasi asosiasi visual dan verbal. Baik, di sini catatan pelajarannya bersifat kombinasi antara asosiasi visual dan verbal. Izin bertanya kepada Bapak Lukman. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Putri Risti Hidayati. Baiklah, saya akan menyampaikan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu 1. Belajar lebih cepat melalui tatap muka atau secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu sewaktu belajar menghafal pelajaran dan menjawab soal ujian. Kemudian mudah meniru nada dan warna suara. Kemudian yang kelima itu lebih memilih presentasi daripada laporan tertulis.
Baik, mohon maaf tadi kita pending karena lagi azan. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh Putri Nis. Ada Baiklah, Putri, dipersilahkan. terima kasih moderator. Kemudian untuk yang ketiga atau C, yaitu gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah 1. Belajar lebih cepat dengan mencoba atau learning by doing. 2. Waktu menghafal pelajaran lebih memilih contoh-contoh konkret atau nyata. Kemudian yang ketiga, menyukai pemecahan masalah dan praktik. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan isyarat tubuh sewaktu berbicara. Kemudian yang kelima, berorientasi pada fisik. Lanjut. Hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Next. Menurut Adi W. Gunawan 2004 dalam buku Genius Learning Strategy, bahwa yang paling populer dan sering digunakan saat ini ada 3, yaitu 1. Pendekatan berdasarkan preferensi secara sensori. Kemudian yang kedua itu pendekatan berdasarkan profil kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Kemudian yang ketiga itu pendekatan berdasarkan preferensi kognitif yang dikembangkan oleh Dr. Anthony Gregor. Kemudian yang C yaitu mengenal kepribadian peserta didik. Pendidik berusaha mendidik atau menyampaikan materi pembelajaran menurut cara yang mereka pikir yang terbaik, sedangkan para peserta didiknya berpikir bahwa pendidik atau guru tidak mengerti tentang diri peserta didik. Next. Baiklah, kemudian pengertian kepribadian. Kepribadian selalu dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya dan berkembang bersama-sama dengan lingkungannya serta menentukan jenis penyesuaian yang akan dilakukan anak. Karena tiap anak mempunyai pengalaman belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tipe kepribadian atau kolerik, ambigu atau kuning yang dicirikan dengan pemilikan temperamen yang cepat marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Lanjut. Kemudian ada juga tipe kepribadian melankolis atau yang biasanya disebutkan empedu hitam yang berkaitan dengan kepemilikan temperamen pemurung, pesimis, mudah sedih, dan mudah putus asa. Kemudian tipe kepribadian pragmatik atau lendir yang bertemperamen yang serba lamban, pasif, malas, dan kadang apatis atau masa bodoh. Kemudian yang C, tipe kepribadian sanguin atau sanguinis darah yang memiliki temperamen dan sifat periang, aktif, dinamis, dan cekatan. Next. Rancangan pembelajaran. 1 yaitu merumuskan tujuan instruksional pembelajaran. Kemudian yang kedua itu mengenal dan menggunakan metode mengajar. Kemudian yang ketiga memilih dan menyusun prosedur instruksional pembelajaran yang tepat. Kemudian yang keempat melaksanakan program belajar mengajar. Kemudian yang kelima yaitu mengenal kemampuan behavior anak didik. Kemudian yang keenam yaitu merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Kemudian yang E yaitu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi ini guru bisa memakai berbagai cara. Banyak cara.
dengan merenungkan sendiri proses pembelajaran yang diterapkannya, meneliti kelemahan dan kelebihan, atau dengan cara yang lebih objektif, meminta pendapat orang lain, misalnya kepala sekolah, guru yang lain, dan murid-murid lainnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Putri Rizky Hidayati. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Shirley. Pada Shirley saya persilahkan. Karena di sini materinya sudah dijelaskan baik, karena penjelasannya sudah dijelaskan oleh Putri Rizky semua, maka jika ada yang ingin ditanyakan terkait ruang lingkup kompetensi guru ini, silakan ketik di kolom komentar lalu raise hand. Saya tunggu pertanyaan hingga jam 12.04. Karena kami akan melakukan presentasi pada materi selanjutnya. Kepada Bapak Lukman, apakah materi yang ketiga ini dilanjutkan minggu depan? Sudah berapa kelompok ini? Di sini sampai kelompok 6, Pak. Oh, udah selesai semua kah materinya? Belum, tinggal 1, tapi waktunya sudah habis, Pak. Oke, udahlah. Kalau gitu disambung lagi minggu depan. Untuk Kemudian, pertanyaan yang belum dijawab, Pak, bagaimana? sama, nanti kita sambung minggu depan. Oh, baik, Pak. Nah, ya. Nah, sekarang manfaatkan dulu waktunya untuk istirahat. Nanti kalau misalkan saya udah free, nanti kita lanjut lagi kuliah untuk yang filsafatnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, oke Terima ya. kasih, Jadi Pak. nunggu kabarnya. Ya, sama-sama. Oke. Silahkan boleh langsung keluar dari room masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas penyimakan dari teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.